Atisa mengatakan, pencapaian terbesar adalah tanpa pamrih. Nilai terbesar adalah penguasaan diri. Kualitas terbesar adalah berusaha melayani orang lain. Prinsip terbesar adalah kesadaran terus-menerus. Obat terbesar adalah kekosongan segala sesuatu. Tindakan terbesar adalah tidak menyesuaikan diri dengan cara dunia. Keajaiban terbesar adalah mengubah nafsu. Kemurahan hati terbesar adalah ketidakmelekatan. Kebaikan terbesar adalah pikiran yang damai. Kesabaran terbesar adalah kerendahan hati. Usaha terbesar adalah tidak mempedulikan hasil. Meditasi terbesar adalah pikiran yang melepaskan. Kebijaksanaan terbesar adalah melihat menembus penampilan. Ketika Yang Mulia Atisa datang ke Tibet, beliau pertama kali pergi ke Ngari, di mana beliau tinggal selama 2 tahun memberikan banyak ajaran kepada para murid Jang Chubo. Setelah 2 tahun berlalu, ia memutuskan untuk kembali ke India dan Jang Chubo memintanya untuk memberikan pengajaran terakhir sebelum ia pergi. Atisa menjawab bahwa dia telah memberi mereka semua nasihat yang mereka butuhkan. Tetapi Jang Chubo tetap bersikeras dengan permintaannya, sehingga Atisa menerima dan memberikan nasihat berikut. Sungguh teman-teman, karena kalian sudah memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman yang jelas, sedangkan saya tidak penting dan memiliki sedikit kebijaksanaan, maka tidak pantas bagi kalian untuk meminta nasihat dari saya. Namun, karena kalian teman-teman terkasih yang saya sayangi sepenuh hati telah meminta nasihat saya, maka saya akan memberikan nasihat penting dari pikiran saya yang rendah dan kekanak-kanakan. Saudara-saudari, sampai kalian mencapai pencerahan, guru spiritual sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, bersandarlah pada pembimbing spiritual yang suci sampai Anda menyadari kebenaran tertinggi. Mendengarkan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dengarkanlah petunjuk dari pembimbing spiritual. Karena Anda tidak bisa menjadi Buddha hanya dengan memahami Dharma, maka berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan penuh pemahaman. Hindari tempat-tempat yang mengganggu pikiranmu, dan selalu tetaplah di tempat di mana kebijakanmu bertambah. Sebelum Anda mencapai kesadaran yang stabil, hiburan duniawi itu berbahaya. Oleh karena itu, tinggallah di tempat yang bebas dari gangguan semacam itu. Hindari teman-teman yang menyebabkanmu semakin terjerumus dalam hayalan. Andaikan teman-teman yang meningkatkan kebajikanmu, hendaknya kamu mengingat hal itu. Karena aktivitas duniawi tidak pernah berakhir, maka batasilah aktivitas Anda. Persembahan kebajikanmu sepanjang siang dan malam, dan selalu jaga pikiranmu. Karena kalian telah menerima nasihat, setiap kali kalian tidak bermeditasi, selalu berlatihlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru spiritual Anda. Jika kalian berlatih dengan penuh pengabdian, hasilnya akan muncul seketika tanpa harus menunggu lama.
Namun, jika Anda berlatih dari hati sesuai dengan dharma, maka makanan dan sumber daya akan datang dengan sendirinya. Teman-temanku, hal-hal yang kalian inginkan tidak memberikan kepuasan lebih daripada minum air laut. Oleh karena itu, praktikkanlah rasa puas. Hindari semua pikiran yang angkuh, sombong, congkak, dan arogan. Dan tetaplah tenang dengan rendah hati. Hindari kegiatan yang konon membawa pahala, padahal sebenarnya merupakan penghalang bagi dharma. Keuntungan dan kehormatan adalah jerat para mara. Jadi, singkirkanlah keduanya seperti batu yang dilempar ke jalan. Kata-kata pujian dan kemasyhuran hanya berfungsi untuk menipu manusia. Oleh karena itu, buanglah semua itu seperti Anda membuang ingus. Karena kebahagiaan, kesenangan, dan teman-teman yang kamu kumpulkan dalam hidup ini hanya berlangsung sesaat, maka tinggalkan semua itu di belakangmu. Karena kehidupan di masa depan berlangsung sangat lama, maka kumpulkanlah kekayaan untuk bekal masa depan. Kalian harus pergi meninggalkan segalanya, jadi jangan terikat pada apapun. Tumbuhkan rasa welas asih terhadap makhluk yang rendah, terutama hindari meremehkan atau mempermalukan mereka. Jangan membenci musuh dan jangan terikat pada teman. Jangan iri terhadap kualitas baik orang lain, tetapi karena kekaguman, tirulah kualitas tersebut pada diri Anda sendiri. Jangan mencari kesalahan pada orang lain, tetapi carilah kesalahan pada diri sendiri. Singkirkan kesalahan itu seperti darah kotor. Janganlah merenungkan kebaikanmu sendiri, tetapi renungkan kebaikan orang lain. Hormatilah setiap orang seperti seorang pelayan. Anggaplah semua makhluk hidup sebagai ayah atau ibumu, dan cintailah mereka seolah-olah kamu adalah anak mereka. Selalu tunjukkan wajah yang tersenyum dan pikiran yang penuh kasih, serta berbicaralah dengan jujur tanpa niat jahat. Jika kalian berbicara terlalu banyak tanpa makna, maka akan membuat kesalahan. Oleh karena itu, berkatalah secukupnya, hanya bila perlu. Jika kalian terlibat dalam banyak aktivitas yang tidak bermakna, aktivitas kebajikan itu akan merosot. Oleh karena itu, hentikan aktivitas yang tidak bersifat spiritual. Sama sekali tidak ada gunanya mengerahkan usaha pada aktivitas yang tidak memiliki esensi. Jika hal-hal yang Anda inginkan tidak terwujud, itu disebabkan oleh karma yang tercipta sejak lama. Oleh karena itu, jagalah pikiran yang bahagia dan selalu tenang. Waspadalah, menyinggung makhluk suci lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, bersikaplah jujur dan terus terang. Karena segala kebahagiaan dan penderitaan dalam hidup itu berasal dari perbuatan masa lalu, janganlah menyalahkan orang lain. Segala kebahagiaan
datang dari berkah guru spiritual Anda. Oleh karena itu, selalu balas kebaikannya. Karena kalian tidak dapat menjinakkan pikiran orang lain sampai Anda menjinakkan pikiran Anda sendiri. Maka mulailah dengan menjinakkan pikiran kalian sendiri. Karena kalian pasti harus pergi tanpa kekayaan yang telah Anda kumpulkan, maka jangan menumpuk hal-hal negatif demi kekayaan. Kesenangan yang mengalihkan perhatian itu tidak memiliki esensi. Oleh karena itu, dengan tuluslah berlatih memberi. Jagalah selalu disiplin moral yang murni. Karena apa? Itu akan membawa keindahan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Karena kebencian merajalela di zaman yang tidak murni ini, kenakanlah perisai kesabaran, bebas dari amarah. Anda tetap berada di samsara karena kekuatan kemalasan. Oleh karena itu, nyalakanlah api usaha dan penerapan. Karena kehidupan manusia ini disia-siakan dengan terlalu larut dalam hal-hal yang mengalihkan perhatian, maka sekaranglah saatnya untuk melatih konsentrasi. Karena berada di bawah pengaruh pandangan yang salah, kalian tidak menyadari hakikat sejati dari segala sesuatu. Oleh karena itu, selidiki makna yang benar. Kawan-kawanku, tidak ada kebahagiaan di rawa samsara ini. Maka pindahlah ke landasan pembebasan yang kokoh. Bermeditasilah sesuai dengan nasihat guru spiritual Anda dan keringkan sungai penderitaan samsara. Kalian harus mempertimbangkan hal ini dengan baik. Karena itu bukan sekedar kata-kata dari mulut, tetapi ini adalah nasihat tulus dari hati. Jika kalian berlatih seperti ini, kalian akan membuat kami senang dan membawa kebahagiaan bagi dirimu sendiri serta orang lain. Saya yang kurang pengetahuan ini memohon agar Anda memperhatikan nasihat ini dengan sungguh-sungguh. Inilah nasihat yang diberikan oleh orang suci yang mulia Atisa kepada yang mulia Jang Chub-o.